Allah Subhanahu wa taala, kita sudah di segmen terakhir ya. Di Ustaz Menjawab Pagi ini, mudah-mudahan tema ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, karena sesungguhnya dari masjidlah bermula segala macam perbaikan-perbaikan, segala macam perubahan-perubahan sosial ya. Maka peran masjid ini harus terus kita optimalkan ya. Betul. Seperti yang pernah dilakukan di zaman-zaman sebelum ini. Baik Ustaz, ini di segmen terakhir mungkin Ustaz ingin menyampaikan hal yang lain. Baik Ustaz. Bismillah, pemirsa TV yang dirahmati Allah SWT, kita di dalam Al-Quran telah Allah jelaskan bahwa siapa yang dianggap atau yang disebut memakmurkan masjid, ya Ustaz ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah At-Taubah, Ustaz ya. Quran surah At-Taubah ayat 18, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata walam yakhsha illallah. Jadi Allah berfirman yang disebut memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Betul. Yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang yang mendapat petunjuk. Jadi masjid itu begitulah mestinya, orang-orang yang beriman itu yang memakmurkannya gitu ya. Orang-orang yang takut kepada Allah. Jangan orang-orang yang takut kepada penguasa gitu ya. Karena tidak sedikit masjid itu diurus oleh mereka yang takut pada penguasa. Sehingga masjid-masjid itu difungsikan sesuai dengan kehendak penguasa. Pasang spanduk ini mau gitu ya. Jangan pakai ustadz ini, iya gitu. Padahal belum jelas apakah yang akan disampaikan itu tidak berdasarkan dalil atau menyalahi dalil gitu kan. Kalau memang iya, pihak masjid itu mestinya menghadirkan yang melarang begini dalam masjid dan yang berkehendak untuk mengoptimalkan masjid sesuai dengan fungsinya kan begitu. Betul sekali. Ini kan sering enggak begitu. Jadi masjid itu sering tertutup untuk mereka yang berbeda dengan penguasa. Karena pengurusnya tidak sedikit takut dengan penguasa yang ada gitu. Nah, kemudian kayak tadi, ya, jangan sampai masjid itu tempat menimbun harta. Karena dulu pernah dikisahkan bagaimana kaum Suffah di Masjid Nabawi yang mereka ditanggung oleh Rasulullah, hidupnya dari harta-harta kaum muslimin, dari harta pabrik dan harta zakat dan lain sebagainya. Mereka pokoknya ditanggung. Kerjaannya belajar mendengarkan apa yang disampaikan Nabi di Masjid Nabawi. Mereka nggak ikut berjihad. Kaum Suffah itu Ustaz ya. Yang sampai sekarang disebutkan masih ada itu tempat itu di Masjid Nabawi. Ketika ada peristiwa meninggal salah satu di antara mereka dan di tempat tidurnya itu terdapat harta, maka Rasulullah disebutkan yang pertama kisahnya itu 1 dirham itu, maka 1 dinar, maka disebut nanti dia akan disetrika dengan harta itu kan begitu ya Ustaz ya, di neraka. Kenapa? Karena dia udah ditanggung oleh umat, udah ditanggung oleh kaum muslimin, tapi kok nimbun harta 1 dinar itu tertimbun. Betul. 1 dinar tidak termanfaatkan, itu berarti sudah membuat pergerakan ekonomi itu mandek Ustaz ya. Betul. Kemudian ada lagi peristiwa meninggal lagi di dalam tempat tidurnya atau di bawah tempat tidurnya ada beberapa dinar, disebut oleh Nabi setiap 1 dinar itu disetrika nanti ya. Ini bayangkan masjid itu menumpuk harta bukan 1 dinar gitu, beratus dinar kalau sebagian masjid-masjid besar Ustaz ya. Sementara yang butuh atas harta itu banyak. Khawatirnya karena tadi disebutkan juga memakmurkan masjid yang menunaikan zakat, harta kaum muslimin kan. Kalau ada harta kaum muslimin diberikan ke masjid ya segera diperuntukkan. Carilah siapa yang butuh gitu. Karena harus didata dulu berarti. Harus didata dulu. Karena masjid kita juga tidak diurus oleh negara, tidak masuk bagian dari anggaran pembelanjaan negara. Maka pengurus masjid itu bisa dari harta itu misalnya menganggarkan berapa yang dibutuhkan masjid untuk setiap
minggu. Setiap minggu. Karena rata-rata kan pendapatan masjid itu setiap minggu. Setiap minggu. Di hari Jumat Ustaz ya. Iya, betul. Dan saya pikir dari apa yang dikeluarkan dan yang dibutuhkan cukup lah. Ya, sebaiknya setiap ada uang yang masuk, ada juga setiap minggu itu uang yang keluar. Yang keluar untuk gitu. miskin, Ya, untuk kebutuhan yang lain. Untuk yang dibutuhkan. Seperti tadi, misalnya ada orang berutang, ada perlu modal, ya dia silahkan aja dibantu karena memang harta mereka itu kan. Dan itu kan lebih membawa kebaikan buat yang memberikan hartanya ke masjid. Kalau ditimbun khawatirnya nanti berbahaya buat para pengurus masjid di akhiratnya kan begitu Ustaz ya. Bagusnya lagi kalau memang betul-betul difungsikan secara optimal. Bahkan bukan hanya optimal, maksimal. Itu mungkin saja masjid itu bisa menjadi hotel. Bisa jadi. Bisa saja. Kenapa? Jadi akan banyak orang-orang yang datang ke tempat kita, ke Banda Aceh ini misalnya contoh, yang tidak perlu harus menginap di hotel, menginap di masjid. Sudah disediakan segala tempat, ya kan? Tempat tidurnya, semua. Nanti pada saat subuhnya baru dibangunin. Nah, jadi luar biasa sebenarnya. Jadi masjid tidak pada setelah salat Isya mati lampu. Tapi dalam 24 jam dalam setiap malam itu bisa hidup lampunya sampai pagi misalnya. Dan semua kegiatan itu ada di masjid, termasuk anak-anak. Anak-anak mau belajar kayak tadi ya, belajar fisika, matematika, entah kimia atau yang lainnya, bisa memanfaatkan waktu setelah salat Isya sampai pagi. Di masjid ada wifi misalnya, ya kan? Di masjid ada printer gitu kan, ada komputer, ada guru-guru yang mengajarkan. Jadi dahsyat sekali. Kalau bisa dioptimalkan, bahasa dimaksimalkan seperti itu Ustaz ya. Iya memang Ustaz. Kalau fungsi pendidikan itu masjid itu mestinya jangan seperti sekolah lah, seperti terkurikulum gitu. Siapa yang ceramah macam. Mestinya kan masjid itu luas. Biarkan saja siapa yang punya kehendak kemampuan untuk memberikan kajian kutlah atau apalah namanya dalam masjid, mestinya dibiarin aja gitu. Nggak usah ditakut-takuti dengan isu radikalisme macam segala. Karena khawatirnya nanti umat ini dianggap atau terposisikan seperti dijauhkan dari masjid kan. Umat itu pengen ke masjid, tapi mereka nggak melihat persoalan itu bisa diselesaikan di masjid. Misalnya kan, akhirnya apa? Dia terhalangi ke masjid itu. Akhirnya apa? Bisa jadi kita akan dianggap oleh Allah termasuk yang menghalang-halangi orang ke masjid. Dan itu dianggap oleh Allah termasuk perbuatan yang zalim Ustaz kan. Betul. Dan berbahaya lagi kalau bisa dimanfaatkan oleh orang-orang komunis. Wah, itu lebih berbahaya lagi ya. Orang masjid ini nggak perhatikan kehidupan kesejahteraan kita ya. Ini kami yang perhatikan. Betul. Susah sekali. Jadi banyak hal memang Ustadz yang berubah setelah kita tidak hidup dengan Islam. Betul. Setelah kaum muslimin tidak memiliki kehidupan Islam, tidak ada kekhilafahan Islam, tidak ada khalifah yang mengurusi kita dengan pendapat dengan sumber-sumber pendapatan yang disyariatkan Islam. Akhirnya ya beginilah. Masjid diurus sendiri, didanai sendiri, dikumpulkan sendiri, kan begitu ya. Sehingga pembelanjaannya juga nggak optimal, nggak maksimal lah. Kalau pendidikan, fungsi masjid itu ya dibiarkan saja. Seperti dulu saya pernah membaca di Masjid Raya itu, halakoh itu diisi oleh banyak ustadz gitu. Dulu saya pernah baca, diisi banyak fakih gitu. Untuk fikih biasa di sana, karena nggak pakai mic misalnya satu kelompok kan, jadi masjid itu hidup ustadz ya. Jadi jamaah itu aktif. Kalau dia kutlah dalam semua masjid itu kan sudut-sudutnya itu. Mau milih kajian apa maunya gitu. Tafsir ada di sudut sana, hadis di sudut sana. Seperti Al-Azhar lama katanya kan. Dan model itu yang ternyata menghasilkan ulama-ulama besar. Bukan yang model yang tadi searah. Kita kasih ustadznya mic besar, itu sah-sah saja, tapi nggak bisa untuk membuat seperti yang kita sebut tadi. Ketika ustadznya berhalangan, pengurus masjid bingung cari ustadz mana lagi gitu. Padahal ada jamaah yang tiap tahun aktif di situ, bahkan setiap baru dibentuk pengajian sudah ada dia ya Ustaz. Kalau dia dibentuk dalam pembinaan yang bersifat kelompok-kelompok di masjid itu, saya pikir akan lahir orang-orang yang bangkit secara pemikiran Ustaz ya. Siapa aja kan boleh yang memiliki kemampuan dia berhenti di masjid. Seperti dulu itu dia buka kitab, dia duduk, nanti orang datang duduk dia kan. Duduk lagi di sana, sehingga semua orang mendapatkan pencerahan. Betul. Dan orang dulu itu mengamalkan khairukum
sebaik-baik kamu yang mempelajari Al-Qur'an, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Nah, jadi mereka dulu kan motivasinya belajar Al-Qur'an untuk mengajarkan Al-Qur'an agar menjadi sebaik-baik orang. Kita sekarang belajar Al-Qur'an untuk mendapatkan pundi-pundi yang lain agar kita dia bukan khairukum lagi yang diraih. Tapi untuk dia bisa punya prestis, posisinya dia adalah ustadz terkenal, ya kan Ustadz ya, untuk macam-macam. Ya wallahu a'lam, mudah-mudahan kita enggak termasuk orang-orang yang begitu ya Ustadz. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah dari orang-orang yang mengkapitalisasi masjid gitu ya, yang menjadikan masjid untuk mendapatkan nilai-nilai materi yang seharusnya tidak dijadikan seperti itu ya Ustadz ya. Baik. Seperti itu Ustaz. Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian saja pembicaraan kita berkaitan dengan mulai dari masjid ya. Mudah-mudahan membawa pencerahan kepada kita semua. Kepada Ustadz Rahmat Ibnu Umar saya ucapkan terima kasih, dan juga kepada para pemirsa CTV dimanapun Anda berada. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.